Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami beranggotakan 4 orang. Saya Fakir Fajri, Murudi Praitno, Istiro Agni, dan Maulana Yusuf akan mempresentasikan tentang makalah kami yang mengenai peristiwa revolusi di luar Jawa dan Sumatera. Kami telah menemukan 3 peristiwa, yaitu yang pertama peristiwa pertempuran Selat Bali yang akan dipaparkan oleh Murudi Praitno dan Istihar Agni. Yang kedua adalah peristiwa Poputan Margarana yang akan disampaikan oleh saya. Yang ketiga adalah peristiwa pembantaian Westerling yang akan disampaikan oleh Maulana Yusuf. Kita langsung saja kita ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang pertempuran Selat Bali. Nah, apa sih pertempuran Selat Bali itu? Pertempuran Selat Bali itu adalah pertempuran pertama tentara Republik Indonesia melawan tentara Belanda, di mana pertempuran ini dimenangkan oleh tentara Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih pertempuran Selat Bali ini bisa terjadi? Nah, pada awalnya Belanda datang ke wilayah Bali untuk menguasai kembali pemerintahan Republik Indonesia dengan menguasai pulau-pulau kecil terlebih dahulu. Nah, khususnya Bali. Nah, Belanda datang melalui pelabuhan Pabean Buleleng pada tanggal 3 April 1946. Nah, setelah datang menuju Bali dan sampai di pelabuhan, Belanda berhasil menguasai Bali pada saat itu dipimpin oleh Kapten I Gusti Ngurah Rai. Nah, dengan adanya kabar berita tersebut, pasukan tentara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta pada saat itu sedikit panas sehingga langsung menginstruksikan untuk segera melaksanakan operasi Jawa Bali dengan mengirimkan pasukan M yang dipimpin oleh Letkol Markadi. Nah, tugas Letkol Markadi ini dengan pasukan M untuk membantu pasukan Kapten I Gusti Ngurah Rai untuk memerdekakan kembali rakyat Bali dari tentara Belanda. Nah, setelah mendapatkan tugas untuk melaksanakan operasi Jawa Bali ini, Kapten Markadi berangkat dari Pelabuhan Banyuwangi pada tanggal 4 April 1946 menuju Pulau Bali dengan menggunakan 13 perahu layang dan 3 perahu mayang. Namun pada pagi harinya tanggal 5 April 1946 sedikit lagi menuju Pulau Bali sekitar jarak 2 mil mereka didatangi oleh dua kapal patroli Belanda yang membuat situasi sedikit genting panas. Nah, sebelum kedatangan dua kapal patroli Belanda tersebut, Kapten Markadi menginstruksikan kepada pasukannya untuk bersiap siaga agar meminimalisir apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan benar saja, ketika kapal
patroli Belanda sampai dan mendekat kepada pasukan M, Belanda menyuruh kepada Kapten Markadi dan pasukannya untuk menyerahkan diri. Namun pasukan Markadi tidak berkenan dengan dengan ancaman pihak Belanda, sehingga pada saat itu terjadi pertempuran yang sangat hebat di mana pasukan Markadi dibombardir oleh pasukan patroli Belanda dengan menggunakan senapannya yang sangat hebat. Tapi serangan Belanda tersebut hanya mengenai perahu dan tiang-tiang kapalnya saja, dan membuat Kapten Markadi segera mendekatkan kapalnya dengan kapal patroli Belanda. Nah, ketika kapal patroli Belanda dengan perahu Markadi sudah mendekat, saling bergesekan, Kapten Markadi melancarkan serangan balasan gitu dengan melemparkan granat-granatnya ke kapal patroli Belanda. Nah, serangan balasan Markadi ini membuat satu kapal patroli Belanda mengalami kerusakan yang cukup parah, yang membuat terbakar dan akhirnya tenggelam. Namun kapal yang satunya berhasil menjauh gitu dari kapal Markadi dan kembali menuju pelabuhan Pabean, Buleleng. Nah, setelah itu kapal Markadi dan pasukannya juga kembali ke pelabuhan Banyuwangi untuk meredam suasana dan juga menghindari konflik yang nantinya timbul berkepanjangan. Nah, setelah tragedi tersebut, selang beberapa hari, Kapten Markadi kembali berangkat menuju Pulau Bali dan akhirnya berhasil mendarat di Bali dan membantu Kapten I Gusti Ngurah Rai untuk mengusir pihak Belanda dari Pulau Bali. Nah, pertempuran ini sebetulnya sangat singkat, hanya setengah hari juga tidak, hanya berlangsung mungkin 1 jam di tengah-tengah pantai, di tengah-tengah pesisir Pulau Bali. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman apabila kurang paham bisa ditanyakan, kita diskusikan kembali di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiara Afni. Di sini saya akan menambahkan materi dari teman saya yaitu Murodi. Saya akan membahas materi mengenai proses terjadinya pertempuran Selat Bali. Pertempuran Selat Bali terjadi setelah 3 bulan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi pada saat pasukan Belanda kembali mendarat di Singaraja, Bali, yang diboncengi oleh tentara sekutu, dan pada saat itu terjadi insiden penurunan bendera merah putih di Singaraja, sehingga memancing kemarahan para pejuang setempat dan menyebabkan suasana di kota Singaraja menjadi memanas, sampai akhirnya terjadi pendaratan pasukan tentara Belanda dan pasukan sekutu
dengan jumlah 2.000 pasukan dan masuk ke wilayah Bali melalui pelabuhan Pabean Buleleh pada tanggal 3 Maret 1946 dengan menggunakan kapal Abraham Greens, sehingga pasukan tentara Belanda dan sekutu berhasil menguasai sejumlah wilayah di Bali atau disebut dengan Sunda Kecil. Untuk menghambat konsolidasi tersebut, Komandan Resimen Sunda Kecil, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, meminta agar tentara Republik Indonesia di Yogyakarta mengirimkan senjata dan pasukannya yang dipimpin oleh Kapten Markadi untuk menginstruksikan operasi Jawa dan Bali agar kedaulatan Republik Indonesia tetap terjaga. Kapten Markadi kemudian mendapatkan tugas untuk membantu Resimen Sunda Kecil dan membentuk 4 seksi pasukan. Pasukan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 3 seksi pasukan tempur dan 1 seksi pasukan khusus yang diberi nama dengan Combat Intelligence Section. Sesuai dengan nama perwiranya, maka pasukan tersebut dinamakan dengan pasukan M. Sehingga pasukan tentara Belanda dan sekutu berhasil menguasai sejumlah wilayah di Bali atau disebut dengan Sunda Kecil. Untuk menghambat konsolidasi tersebut, Komandan Resimen Sunda Kecil, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, meminta agar tentara Republik Indonesia di Yogyakarta mengirimkan senjata dan pasukannya yang dipimpin oleh Kapten Markadi untuk menginstruksikan operasi Jawa dan Bali agar kedaulatan Republik Indonesia tetap terjaga. Kapten Markadi kemudian mendapatkan tugas untuk membantu Resimen Sunda Kecil dan membentuk 4 seksi pasukan. Pasukan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu 3 seksi pasukan tempur dan 1 seksi pasukan khusus yang diberi nama dengan Combat Intelligence Section. Sesuai dengan nama perwiranya, maka pasukan tersebut dinamakan dengan pasukan M. Sehingga pasukan tentara Belanda dan sekutu berhasil menguasai sejumlah wilayah di Bali atau disebut dengan Sunda Kecil. Untuk menghambat konsolidasi tersebut, Komandan Resimen Sunda Kecil, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, meminta agar tentara Republik Indonesia di Yogyakarta mengirimkan senjata dan pasukannya yang dipimpin oleh Kapten Markadi untuk menginstruksikan operasi Jawa dan Bali agar kedaulatan Republik Indonesia tetap terjaga. Kapten Markadi kemudian mendapatkan pada tanggal 4 April 1946, rombongan pasukan M beserta rombongan Komandan Kompi Polisi Tentara Laut dari Resimen 2 Tentara Republik Indonesia Laut Malang membentuk perjuangan di Sunda Kecil yang berangkat dari Pelabuhan Banyuwangi dengan 13 perahu jukung dan 3 perahu mayang. Untuk mengelabuhi Belanda, maka mereka memilih rute lewat jalan besar dengan pura-pura latihan perang. Pada tanggal 5 April, 2 perahu pasukan M hampir merapat ke pantai Panginuman. Namun, 2 mil laut menjelang bibir pantai,
perahu tersebut terombang-ambing dan kesulitan untuk bergerak maju. Dan di saat bersamaan, terdapat 2 kapal angkatan laut Belanda yang sedang berpatroli. Pasukan M berusaha menghindari, namun pasukan Belanda lebih cepat dan mendekat ke perahu yang menumpangi Kapten Markadi. Kemudian Kapten Markadi memberikan perintah kepada pasukannya untuk menembak pasukan Belanda dan menyeburkan diri ke laut. Dan kejadian tersebut merupakan kejadian pertempuran yang hebat yang terletak di pantai Pasukan M berusaha menghindari, namun pasukan Belanda terlebih dahulu dan mendekat ke perahu yang ditumpangi Kapten Markadi. Kemudian Kapten Markadi memberikan perintah kepada pasukannya untuk menembak pasukan Belanda dan langsung menjeburkan diri ke laut. Dan terjadilah pertempuran yang hebat di lepas pantai laut Selat Bali. Tentara Belanda membalas pasukan M dengan mitraliur berat jenis Browning kaliber 12,7 mm. Beruntung karena posisi kapal LCM yang lebih tinggi dan perahu Madura, senapan mesin yang berada di dalam sudut mati dan tembakan prajurit Belanda hanya mengenai tiang-tiang layar kapal. Dan ketika pasukan kapal Belanda dan perahu pasukan M berdekatan, Kapten Markadi melempari granat ke arah kapal Belanda yang menyebabkan satu kapal patroli Belanda terbakar dan tenggelam, sementara kapal Belanda yang satunya berhasil menjauh dan kembali ke pelabuhan. Pertempuran tersebut berlangsung sekitar 15 menit dan disebut-sebut sebagai pertempuran laut pertama yang dimenangi oleh Angkatan Perang Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pertempuran tersebut, korban yang gugur dari pasukan M adalah Sumeh Darsono dan Tamali. Baik, saya Fabian Fajri. Saya di sini akan memaparkan mengenai peristiwa pertempuran Puputan Margarana. Kita dimulai dari latar belakangnya. Jadi peristiwa Puputan Margarana ini terjadi di Bali, lebih tepatnya di desa Margarana pada tanggal 20 November 1946. Peristiwa ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Peristiwa Puputan ini bisa kita sebut sebagai perjuangan sampai titik darah penghabisan atau sampai mati. Hal yang melatar belakangi peristiwa ini yaitu salah satunya adalah ketidakpuasan rakyat Bali terhadap hasil keputusan perundingan Linggarjati, karena terdapat poin yaitu yang menyebutkan bahwa Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura, sedangkan Bali itu tidak diakui menjadi bagian dari negara Indonesia. Hal inilah yang menjadikan rakyat Bali itu tidak puas, bahkan sampai Belanda itu ingin menjadikan Bali itu sebagai negara Indonesia Timur dan mengajak I Gusti Ngurah Rai yang saat itu sedang menjabat sebagai komandan resimen Nusa Tenggara. Namun untungnya I Gusti Ngurah Rai itu menolak dengan tegas ajakan Belanda itu dan tetap ingin menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya. Jadi setelah perundingan Linggarjati itu banyak pihak Belanda yang mendarat di Bali. Hal ini yang menjadikan Bali itu banyak pertempuran gitu, bahkan sampai
I Gusti Ngurah Rai itu sempat melakukan perlawanan dan menguntungkan gitu, jadi banyak mendapatkan persenjataan. Dan setelah pertempuran itu I Gusti Ngurah Rai menjadikan Desa Margarana sebagai pusat perlawanan di Bali gitu. Alasan dipilihnya Desa Margarana ini yaitu yang pertama, desa di sekitar kota Tabanan itu sudah tidak aman, yang artinya banyak sudah dikuasai gitu oleh pihak Belanda. Yang kedua yaitu desa ini merupakan pusat perencanaan untuk penyerangan Nica di kota Tabanan pada saat itu. Yang ketiga yaitu masyarakat Desa Margarana sangat mendukung pasukan I Gusti Ngurah Rai gitu. Jadi banyak masyarakat yang membantu pasukan I Gusti Ngurah Rai pada saat perlawanan. Yang keempat yaitu kondisi geografis Desa Margarana ini dikelilingi oleh hutan yang menjadikan desa ini cukup terbilang aman dari pantauan pihak Belanda. Setelah perundingan Linggarjati itu kan banyak pasukan Belanda yang mendarat di wilayah Bali yang menyebabkan banyaknya pertempuran di Bali itu. Nah, pihak Belanda itu sempat melakukan ingin mengajak I Gusti Ngurah Rai untuk melakukan perundingan, namun beliau itu menolaknya dan meminta untuk menyerahkan perundingan itu terhadap pemerintahan di atasnya, karena ia menganggap bahwa dirinya itu lebih pantas untuk melakukan perlawanan fisik daripada melakukan diplomasi. Rakyat Bali pun sama demikian, juga tidak menginginkan melakukan perundingan, sehingga rakyat Bali itu terus-menerus memperkuat pertahanan dan juga mengikutsertakan pemuda Bali. I Gusti Ngurah Rai sempat melakukan siasat agar memindahkan perhatian Belanda, yaitu dengan melakukan Long March. Pada Long March ini pasukan I Gusti Ngurah Rai banyak terjadi gesekan dengan pihak Belanda, yang sehingga menyebabkan banyaknya pertempuran. Terdapat pertempuran yang menguntungkan gitu terhadap pasukan I Gusti Ngurah Rai, yaitu pada saat pertempuran Tanah Arun. Pertempuran Tanah Arun ini lokasinya itu di Gunung Agung. Pertempuran ini mengakibatkan banyaknya pasukan Belanda yang menjadi korban jiwa, sehingga pasukan I Gusti Ngurah Rai itu dapat memenangkan pertempuran di sini. Setelah melakukan pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai berangkat menuju Desa Margarana untuk membuat Desa Margarana itu menjadi pusat perjuangan. Dan pada masa ini juga di sekitar Desa Margarana itu banyak yang sudah menjadi pusat perjuangan itu, seperti di Desa Tegaljadi, Desa Selan Bawah, Banjar Adeng, Banjar Ole, Banjar Bedugul, dan Banjar Kelaci. Dengan banyaknya pusat perjuangan di sekitar Margarana ini membuat rakyat Bali ini semakin semangat dan ikut serta dalam pertempuran. Bahkan di Banjar Kelaci itu dalam sumber yang saya baca itu pernah mengadakan rapat mengenai perencanaan penyerangan yang diikuti oleh para pejuang Bali, para pasukan dan juga masyarakat Bali. Banjar Kelaci juga terdapat 3 pos penjagaan. Yang pertama yaitu pos pertama merupakan pos pengintai yang bertugas untuk melihat situasi, untuk memantau dan mengawasi jika Belanda itu datang. Lalu pos 2 itu bertugas untuk menerima informasi dari pos 1 jika Belanda datang. Lalu yang ketiga, pos 3 itu merupakan induk pasukan yang tugasnya itu untuk mempersiapkan pasukan yang lebih besar. Saat pasukan I Gusti Ngurah Rai berada di Margarana, I Gusti Ngurah Rai mengerahkan pasukannya yang dinamai dengan pasukan Ciung Wanara untuk merampas persenjataan Belanda di Tabanan. Rencana ini dapat dieksekusi oleh pasukan Ciung Wanara
pada tanggal 18 November 1946 yang saat itu dilancarkan pada saat malam hari. Rencana ini pun dapat diselesaikan dengan baik dan menghasilkan banyak perampasan senjata gitu dan artileri, dan pasukan Ciumanara dapat kembali dari perampasan senjata itu ke Desa Margana dengan membawa persenjataan yang lengkap gitu. Dan tampaknya hal peristiwa ini yang menyebabkan Belanda itu amarahnya meluap gitu, dan Belanda itu mengumpulkan informasi mengenai perampasan senjata ini dan membuat rencana untuk melakukan penyerangan balik. Pada tanggal 20 November 1946, pasukan Belanda melakukan penyerangan ke Desa Margarana yang menjadi pusat perjuangan pada saat itu. Pasukan Belanda itu meneror penduduk Desa Margarana dan meminta masyarakat itu untuk berkumpul di pasar. Pasukan Belanda itu melakukan siksaan-siksaan seperti memukul, menendang, dan ada juga yang ditembak gitu. Seluruh kalangan tua muda juga tak luput dari siksaan Belanda. Namun tak seorang pun yang memberitahukan pasukan Ciumanara itu kepada pihak Belanda. Dari sini itu rakyat Bali ini sangat semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang pada saat itu pada pasukan Ciumanara sedang melakukan long march ke arah Gunung Agung. Namun sialnya Belanda dapat mengetahui keberadaan pasukan Ciumanara dan dapat melakukan pengepungan terhadap pasukan Ciumanara yang pada saat itu berlokasi di perbukitan Gunung Agung. Pasukan Ciumanara itu sadar akan bahwa mereka itu sedang dalam pengepungan dan sedang masa yang sangat khawatir lah posisinya, dan lebih memilih untuk melakukan pertahanan di dalam perkebunan di wilayah perbukitan Gunung Agung. Pada kondisi seperti ini, benar saja pasukan Belanda langsung melancarkan serangannya ke arah pasukan Ciumanara. Pertempuran sengit pun tak dapat dielakkan. Wilayah perkebunan ini berubah menjadi wilayah medan perang yang mengerikan dan menegangkan. Pasukan Ciumanara pada saat itu tidak terlalu buru-buru dalam melakukan penyerangan balik. Mereka masih melakukan pertahanan dan menunggu perintah dari I Gusti Ngurah Rai. Tak lama kemudian I Gusti Ngurah Rai melakukan tanda serangan kepada pihak Belanda, dan langsung saja oleh pasukan Ciumanara itu menyerang pihak Belanda, dan bahkan sempat membuat pasukan Belanda itu mundur. Namun dengan amarah yang besar dari pihak Belanda itu melancarkan seluruh pasukannya, dan mereka juga mendapatkan bantuan dari pasukan udara yang membombardir wilayah pertempuran juga dengan Desa Margarana itu sendiri. Pada saat inilah I Gusti Ngurah Rai menyuruh pasukannya agar melakukan puputan. Puputan ini berarti melakukan perjuangan sampai titik darah penghabisan itu, atau bisa dikatakan sampai mati. Kawasan wilayah pertempuran dan Desa Margarana ini dihanguskan oleh pasukan Belanda, dan perang sengit ini pun diakhiri dengan gugurnya seluruh pasukan Ciumanara, termasuk I Gusti Ngurah Rai, dan menyebabkan 96 pahlawan itu gugur dalam medan perang, dan sekitar 400 pasukan Belanda itu menjadi korban jiwa. Yang selanjutnya adalah dampak dari perang puputan Margarana ini. Akibat dari pecahnya pertempuran puputan Margarana ini, yang diantaranya yaitu banyaknya korban jiwa dari kedua belah pihak,
seperti gugurnya seluruh pasukan Ciumanera dan termasuk penduduk Desa Margadana, dan juga gugurnya I Gusti Ngurah Rai, dan juga banyaknya 400 pasukan Belanda yang tewas dalam pertempuran tersebut. Alhasil, dengan banyaknya pejuang Bali yang tewas dalam pertempuran tersebut membuat Belanda dapat menguasai wilayah tersebut dan dapat juga lebih mudah untuk membuat negara Indonesia Timur. Namun kita tidak boleh lupa terhadap perjuangan rakyat Bali beserta pasukan Ciumanera, dan juga yang terpenting adalah I Gusti Ngurah Rai yang telah mengorbankan dirinya sendiri untuk melakukan perjuangan dengan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mungkin untuk pemaparan pertempuran Putan Margarana dari saya itu dicukupkan. Lanjut kepada materi yang selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang pembantaian Westerling di Sulawesi ya. Latar belakangnya yaitu pada saat itu tentara Afnei dan Ica dalam posisi kewalahan melawan gerilya yang dilakukan pemuda Sulawesi seperti Walter Mongisidi, Andi Sele, Andi Sose, Ali Malaka dan lain-lain. Banyak pokoknya ya di sana. Pihak sekutu akhirnya mendatangkan bala bantuan Depot, terus seperti pasukan khusus Belanda lah begitu. Mereka datang ke Makassar dengan kekuatan 123 orang. Nah, yang dipimpin langsung oleh Raymond Paul Pierre Westerling pada 5 Desember 1946. Nah, tujuannya untuk melawan gerilyawan, juga siapapun yang mencoba memberontak terhadap Belanda. Mereka langsung bergerak agresif melakukan pendudukan di wilayah Sulawesi. Pokoknya luas lah ya perlawanan gerilyawan terhadap Westerling ini, karena tujuan utamanya tadi untuk menguasai daerah-daerah di sekitaran Indonesia. Pembantaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari 11 sampai 16 Desember 1946 di Makassar. Lalu 17 sampai 31 Desember di Goa tahun 1946 itu ya, akhir tahun gitu. Selain di Goa juga ada di Takalar, Jeneponto, Pulau Bangkeng, terus Binamu. Nah, kemudian pada tanggal 2 sampai 16 Januari 1947 di Maros, Pangkajene, Ternate, Baru, Pare-Pare, Polewali Mandar, ya sekitaran Sulawesi lah ya. Terus bahkan supaya menghindari pengusutan tuntutan pengadilan militer internasional, Westerling dinonaktifkan dari tentara Kenil ya. Oh ya, pada awalnya Westerling itu masuk ke tentara Kenil. Saya lupa tahun berapanya itu, dengan pangkat kalau nggak salah mayor kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu, kalau ada yang tahu mohon dibenarkan ya. Nah, selain itu juga mereka membuat kepanikan terhadap rakyat. Toko-toko ditutup, jalanan jadi sepi, dan tak ada orang yang berani keluar rumah. Nah, di Bancai seorang perwira TNI yang mengendarai jeep dan tak bersenjata diadang, kemudian ditembak mati ya. Mayatnya ditinggalkan terkapar begitu saja, itu katanya sih. Lagi ya, selain itu juga ada pasukan APRA yang membabi buta menembaki para anggota divisi Siliwangi. Mungkin karena APRA itu sakit hati ya, dendam karena tidak masuk TNI waktu itu. Jadi para anggota divisi Siliwangi ditembak-tembaki. Nah, sampai menewaskan sekitar 79 anggota divisi Siliwangi itu. Nah, dalam penyelidikan kepolisian pada awal 1955 ada temuan tambahan korban sebanyak 15 prajurit. Bahkan salah satu diantaranya berpangkat kapten. Ini gila sih, kapten aja ditembak berani, apalagi jenderal-jenderal dan
rakyat-rakyatnya gitu. Nah, latar belakang aksi brutal APRA yang dilakukan ya, gerakan separatis guna mewujudkan berdirinya negara Pasundan. Nah, kan saat ini Provinsi Jawa Barat juga mau diganti ya namanya menjadi Provinsi Pasundan gitu, atau enggak Provinsi Sunda. Karena pada bulan Juli lalu saya juga dapat undangan tentang perubahan nama menjadi Provinsi Sunda atau Pasundan ya, kemarin waktu Kongres Sunda itu di bulan Juli, tapi saya tidak menghadiri karena memang pemikiran saya bertentangan lah. Nah, selain itu juga apa ya, menyebutkan bahwa APRA yang diketuai Westerling adalah upaya kudeta Bung Karno untuk mengkudeta Bung Karno pada saat itu. Setelah melakukan kerusuhan di Bandung, rencananya Westerling selanjutnya apa ya, membunuh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Bung Hatta. Itu rencananya, tapi gagal karena ya diburu oleh TNI. Tuh, dia pergi ke Jakarta dan kabur menuju ke Singapura. Biasa foto-foto selfie meren lah gitu. Tapi itu lewat pelabuhan di Tanjung Priuk. Nah, di pelabuhan Tanjung Priuk Westerling kabur dengan bantuan kapal Catalina. Kapal Catalina juga kumaha? Apa? Milik Angkatan Laut Belanda. Mendapat kabar tersebut, pemerintah Belanda apa ya, was-was lah gitu, karena pemerintah Indonesia meminta kepada Singapura untuk mengekstradisi Westerling kembali. Mengekstradisi kembali itu seperti memanggil tahanan lah gitu untuk kembali diadili seperti itu. Namun dengan alasan Westerling adalah warga negara Belanda, pimpinan pengadilan tinggi Belanda yang ada di Singapura menolak permintaan Indonesia untuk melakukan ekstradisi. Westerling pun berhasil kembali ke Belanda. Namun Indonesia tetap meminta kepada kerajaan Belanda mengekstradisinya kembali ke Indonesia gitu. Tapi tuntutan itu atau penyampaian dari pemerintah Indonesia itu sia-sia karena Mahkamah Agung Belanda tidak mengabulkannya. Jadi gimana ya, kayak udah berjuang mati-matian tidak dihargai, itu sakit rasanya ya, seperti itulah. Nah, setelah pembantaian Westerling di Sulawesi, Makassar, pokoknya di sekitaran Sulawesi lah gitulah, Belanda mencoba mengadili Westerling lah pada tahun 1948. Saya lupa ini tanggal-tanggalnya ya. Westerling diseret ke pengadilan Belanda, tapi justru dibebaskan dari tuntutannya gitu. Padahal di penjara baru sehari gitu. Karena putusan bahwa ia tidak bersalah atas sepak terjangnya selama bertugas di Indonesia. Karena bertugas itu sah-sah saja karena itu atas suruhan dari Ratu Belanda. Mungkin seperti itu. Nah, apa lagi ya? Sulitnya Westerling diadili atas tindakan kejahatan perangnya tak lepas dari dugaan keterlibatan pemerintah Belanda yang melindunginya. Dugaan ini masuk akal karena manuver politik keluarga kerajaan Belanda di Indonesia yang kerap terjadi. APRA di Jawa Barat misalnya. Semuanya didalangi Pangeran Bernhard, Raja Belanda coy. Raja Sultan lah gitu kalau istilah di Islamnya gitu, yang berambisi agar Belanda tetap memegang kembali Indonesia. Jadi setelah merdeka, Belanda ini haus kekuasaan lagi lah gitu, ingin menguasai kembali Indonesia. Sorry guys, sebentar, saya baterainya low, dicas dulu. Nah, apa lagi ya? Nah, karena yang dilakukan Westerling salah satunya untuk meronggong kekuasaan Presiden Soekarno ya, meronggong itu menggulingkan, jadi mengkudeta ya, dan disinyalir atas instruksi langsung dari Pangeran Bernhard gitu, atau Raja Belanda. Mungkin sekarang udah jadi raja ya.
karena pada saat itu pangkatnya masih pangeran. Pangeran itu kan putra mahkota atau yang digadang-gadangkan sebagai penerus tahta gitu. Nah, setelah saya membaca di harian Tempo edisi 12 ya, pada tahun 2013 bulan September, setelah 26 tahun kematian Westerling pada tahun 2013, pemerintah Belanda menyatakan permohonan maaf atas pembantaian Westerling. Dan karek 20 tahun. Geus kita geus 20 tahun karek minta maaf. Jadul teh. Mun kabayangnya mun Belanda dibombardir ku urang, peak meureun tah. Nah, minta maaf lanjut dinya, minta maaf ke pemerintah Indonesia karena telah membunuh atau membantai rakyat yang ada di Sulawesi. Mereka juga memberi kompensasi kepada keluarga korban sebesar 20.000 euro. 20.000 euro coy. 16.000 euro dikali 20.000 saberapa sakitu nya. Pokoknya mah sakitu we nya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi makalah dari kami mengenai revolusi di luar Jawa dan Sumatera. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin dicukupkan presentasi dari kami. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.